Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Fadli Tube. Kali ini saya akan membahas tentang agriculture. Ya. Jadi bagian ini merupakan pertanggungjawaban saya dalam mata kuliah English Agriculture. Dan pada bagian lalu saya telah mengulas bagian umum tentang sistem pertanian. Dan pada bagian ini kita akan masuk ke tahap-tahap dalam budidaya tanaman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam budidaya tanaman ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Seperti halnya proses pengolahan lahan, proses pembibitan atau persemaian, kemudian proses pengolahan tanah, kemudian proses penanaman, kemudian perawatan, pemupukan, panen hingga pasca panen. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proses pengolahan tanah yang diperlukan dalam budidaya tanaman sayuran. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini adalah area persawahan di mana saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan tahap awal. Ya. Pengolahan lahan yang dimaksud adalah menggaru, mengolah, membalikan tanah, ya, untuk menghilangkan hama-hama penyakit, kemudian untuk menetralisir kondisi tanah. Baik teman-teman sekalian. Adapun tujuan dari pengolahan tanah itu sendiri ya meliputi beberapa aspek teman-teman sekalian. Itu yang pertama, menyiapkan tempat tumbuhnya tanaman. Jadi dalam budidaya itu tanah adalah tempat ataupun media hidup tanaman itu sendiri. Jadi kegunaan dari pengolahan tanah ini setidaknya kita menetralisir tempat akan tumbuhnya tanaman. Dengan pengolahan ini diharapkan pertama media dapat menjadi gembur karena proses pengolahannya itu adalah proses membalikan tanah ya. Jadi tanah yang berada di lapisan atas kemudian diolah, apakah menggunakan traktor ataukah menggunakan jonder ataupun menggunakan cangkul ataupun alat-alat lainnya yang bertujuan untuk membalik tanah ya. Jadi tanah lapisan atas bertukar dengan lapisan bawah. Nah, setelah diolah seperti ini tidak langsung untuk ditanami, tetapi didiamkan beberapa saat untuk terkena paparan sinar matahari langsung. Tujuannya adalah untuk membunuh hama dan penyakit akibat sisa-sisa pertanaman pada musim yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah menghindarkan saingan tanaman yang akan nantinya kita tanam dengan gulma ya. Jadi seperti ini. Saat ini Anda melihat posisi lahan ini sementara bersih setelah dibajak awal. Jadi gulma itu tidak tumbuh teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah. Dengan adanya pembalikan ini, sisa-sisa dari penggunaan baik itu pupuk maupun pestisida pada musim tanam sebelumnya itu dapat menguap dan kemudian dilakukan perlakuan supaya sifat kimia, sifat fisik dan sifat biologi tanah itu bisa kembali ya mendekati netral ya. Kalau netral sepenuhnya itu sangat-sangat mustahil teman-teman. Karena mengingat rentan waktu pertanaman antara musim yang lalu dengan musim saat ini itu biasanya rentan waktunya tidak terlalu lama sehingga tidak terlalu maksimal di dalam mempersiapkan lahan pertanian. Dan adapun teknik dari pengolahan tanah itu ada beberapa teman-temannya. Ada yang memerlukan pembalikan tanah ya, seperti yang saya sampaikan tadi.
Kemudian ada yang memerlukan pemecahan tanah, jadi tanah yang sifatnya menggumpal itu akan dipecah-pecah sehingga bisa menjadi lebih gembur. Kemudian ada yang membelah tanah, ya biasanya menggunakan tenaga traktor. Kemudian ada juga yang pada bagian akhir itu biasanya sebelum di area persawahan, sebelum ditanami itu dilakukan perataan, ya. Apakah nantinya akan menggunakan sistem tanam, sistem tabur, sistem semai, ataupun sistem tanam langsung. Jadi itu beberapa fungsi dan kegunaan dari proses pembalikan tanah. Dalam persiapan lahan ada 3 jenis kegiatan yang biasanya dilakukan oleh petani, dan ini sifatnya opsional, tergantung dari kondisi lahan kita, teman-teman sekalian. Yang pertama ada yang disebut dengan TOT, ya, tanpa olah tanah. Jadi biasanya untuk sayuran, ya, untuk jenis tanaman sayuran itu ada beberapa jenis yang tidak memerlukan TOT, ya. Dia tidak perlu dilakukan pengolahan tanah. Jadi setelah proses tanam itu selesai bisa langsung ditanami kembali, ya. Itu yang dimaksud dengan tanpa olah tanah, ya, atau istilahnya kita singkat dengan TOT. Kemudian ada juga istilah olah tanah minimum, ya. Jadi tanah pertanian itu cukup dengan pengolahan ringan, ya, tidak sampai melakukan pengolahan berat, sampai misalnya mengganti media tanam ataupun harus menunggu lama dalam prosesnya ataupun harus dibajak kembali dengan traktor, ya. Ini yang dimaksud dengan olah tanah minimum. Jadi perlakuannya terhadap media tanam itu tidak terlalu seperti ketika kita membuka lahan baru, teman-teman. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan olah tanah sempurna. Olah tanah sempurna itu, ya, mengikuti langkah-langkah mulai dari awal itu, misalnya pembukaan lahan baru. Jadi otomatis ketika lahan baru itu biasanya masih ada pepohonan, ada akar tanaman. Nah, itu semua harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian gulma harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian perlu dilakukan pembajakan, baik menggunakan traktor ataupun tenaga hewan ataupun dengan alat pertanian berupa cangkul ataupun sejenisnya. Tanah lahan tersebut harus dilakukan pengolahan secara sempurna. Kemudian setelah diolah secara melalui pembajakan atau pembalikan tanah tersebut harus dijemur dan dikenakan terik sinar matahari langsung. Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun hama dan penyakit yang tersimpan di dalam tanah. Setidaknya lahan tersebut dibiarkan terkena sinar matahari, ya, sekitar 2-1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, ya. Setelah dilakukan pengolahan dan penjemuran sinar matahari, langkah selanjutnya adalah, ya, perlu dicek untuk pH tanah. Jadi pH tanah ini juga sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman sayuran kita, teman-teman. Apabila pH tanah rendah, maka dapat ditambahkan pupuk pertanian, kapur pertanian berupa baik dolomit ataupun kapur pertanian yang sejenisnya. Dan apabila pH-nya tinggi, nah itu biasanya dia bersifat asam dan sangat mempengaruhi kepada pertumbuhan tanaman. Jadi ada perlakuan khusus ketika pH tanah tempat kita menanam budidaya sayuran itu pH-nya sangat tinggi, ya. Dan perlu teman-teman ketahui, pH ideal, tanah yang ideal itu untuk pertanaman sayuran berkisar antara 6-7, ya, 6-7 pH tanah.
Pengukuran pH tanah ini bisa menggunakan kertas lakmus ataupun menggunakan termometer digital ya. Cukup mengambil sampel tanah, kemudian dites, diuji menggunakan alat pH tanah. Dari situ akan kita ketahui jenis tanah yang akan kita tanami budidaya dan kita akan mengetahui jumlah pH tanah tersebut. Untuk tanaman ini sendiri, tanaman timun ini sendiri yang di belakang saya, karena dia menggunakan media polybag ya, menggunakan media polybag sebagai media tanam. Jadi dia tidak memerlukan pengolahan tanah sempurna ya. Dia bisa masuk dalam kategori tanpa olah tanah ya. Setelah tanaman ini tidak berproduksi lagi, tinggal dicabut dan ditanami dengan tanaman yang baru, dengan catatan untuk lubang tanam diupayakan jangan di tempat yang sama, namun dipindahkan ke sebelah lubang tanam sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya sisa-sisa penyakit dari tanaman sebelumnya. Itu jika tidak dilakukan olah tanah ya. Begitupun dengan olah tanah sempurna. Namun jika ingin melakukan olah tanah secara ringan, jadi tanah atau media tanam yang ada dalam polybag ini bisa dilakukan pengadukan ringan, ya diaduk saja. Karena jenis tanah yang di dalam polybag ini sifatnya gembur teman-teman sekalian, karena sudah sebelum masuk ke sini sudah diberi perlakuan khusus, sudah diberi campuran-campuran. Nah, kemudian di dalam proses olah tanah juga biasanya para petani, khususnya petani sayuran itu melakukan beberapa racikan ya, racikan untuk mendapatkan tingkat kesuburan tanah. Karena dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi itu otomatis akan meningkatkan kualitas panen ya, kualitas panen. Contoh pada bagian polybag ini ya, tanah dalam polybag ini pada awalnya itu menggunakan tanah kupasan pasir teman-teman. Ini tanah yang berada di pinggiran sungai atau di pinggiran kali, kemudian dipesan. Kebetulan tanah ini saya pesan dulu menggunakan kupasan pasir. Itu biasanya lokasinya berada di pinggir-pinggir sungai, jadi tanahnya berbentuk pasir bercampur tanah, jadi dia sangat gembur teman-teman, seperti ini. Dan sebelumnya juga diberi perlakuan, jadi tanah ini saya campur dengan sekam bakar, sekam mentah, kemudian dicampur dengan pupuk kandang. Jadi media tanam ini bisa dikatakan sangat subur, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Timun-timun yang di belakang saya ini segar-segar teman-teman sekalian, seperti itu. Di atas juga ada. Jadi pengolahan tanam di dalam budidaya pertanian itu sangat menentukan. Karena layaknya manusia, tanah adalah tempat hidup, tempat tinggal dari tanaman itu. Jika tempatnya aman, nyaman, bebas dari penyakit, ya bisa dipastikan tanaman juga akan tumbuh dengan sehat, kemudian berproduksi dengan maksimal, dan imbasnya akan memberikan keuntungan yang lebih kepada para petani. Nah, seperti itu teman-teman sekalian.